Benih Rahasia Sang Pewaris episode 99. Ya, benar. Dia harus mengakui bahwa operasinya benar-benar sukses. Namun, dia juga tahu semua yang dilakukannya hanya untuk memenangkan hati Kenzo. Nindya tersenyum puas saat melihat keheranan Erik padanya di matanya. Menurutmu, apakah Kenzo akan menyukai wajahku? Ya, Nindya de Agres yang baru memang lebih cantik sekarang. Tetapi Erik tetap lebih suka penampilannya pada awalnya, karena Nindya versi ini terlihat agak palsu. Nona de Agres, mengapa Anda ingin menyiksa diri sendiri seperti ini? Hatinya terasa sakit untuknya. Dia pasti mengalami rasa sakit yang luar biasa dan mengerahkan seluruh keberaniannya untuk tampil seperti ini. Tentunya tidak ada orang biasa yang punya nyali untuk mengubah bentuk tengkoraknya. Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku demi mendapatkan perhatian Kenzo, apalagi hanya dengan mengubah wajahku. Obsesi Nindya untuk memenangkan hati Kenzo kini telah berkembang ke tingkat yang menggila. Erik tidak berkata apa-apa lagi setelah itu dan membawakannya makanan. Mendengar itu, Nindya berkata, "Ceritakan padaku apa yang Kenzo dan Shira lakukan saat aku pergi." Saya yakin Anda tahu seseorang yang mempublikasikan hubungan Presiden Wiharja dan Nona Nugraha. Mengingat itu membuat Nindya merasa sangat marah. Shira sengaja membocorkan foto-foto itu. Dia ingin memiliki Kenzo untuk dirinya sendiri. Sejauh yang saya tahu, Presiden Wiharja lah yang mendekati Nona Nugraha, Erik menjelaskan dengan jujur. Tentu saja, Nindya tidak akan percaya hal ini benar, dan dia mencibirnya. Mereka tidak akan pernah berakhir bersama dalam kehidupan ini. Erik tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya, tetapi tatapannya kini dipenuhi gairah. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan beberapa malam yang romantis. Sayangnya Nindya hanya melihatnya sebagai sesuatu yang bisa menghangatkan tempat tidurnya, sedangkan dia sama sekali tidak ada baginya. Apakah Kenzo akan menghadiri acara-acara akhir-akhir ini yang memungkinkan aku bertemu dengannya? Acara amal besok malam terlintas di pikiran Erik, tetapi karena tahu Kenzo kemungkinan akan mengajak Shira sebagai teman kencannya, dia berbohong. Sejauh yang saya tahu, Presiden Wiharja sedang sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan akhir-akhir ini. Nindya hanya bisa menelan rasa kesalnya yang mendalam. Matanya masih sedikit bengkak pasca operasi, dan dia bisa menunggu sebelum bertemu Kenzo secara langsung. Keesokan paginya, berita tentang acara amal Lancaster Group menyebar di kalangan masyarakat kelas atas. Dengan jaringan yang dimiliki Artando, ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar tamu terhormat untuk acara amal tersebut, salah satunya adalah Kenzo. Demi bisa naik tangga sosial dan memanfaatkan masyarakat elit untuk kepentingan rencananya, Bella telah memerintahkan Artando untuk mengumumkan identitasnya sebagai anak haramnya di acara amal malam ini. Dia hanya punya satu target malam ini, yaitu Kenzo. Dia sudah membuat semua persiapan dan menjalankan rencananya. Yang tersisa sekarang adalah membuatnya terpancing. Tak perlu dikatakan lagi, dia akan berdandan semaksimal mungkin dengan harapan menarik perhatiannya, dan akan lebih baik lagi jika Kenzo bisa jatuh hati padanya tanpa diminta. Jika Kenzo menolak untuk tidur dengannya malam ini, maka dia harus menggunakan cara lain untuk membuatnya terpikat. Sore itu, Shira baru saja selesai makan siang ketika Kenzo menelepon untuk memberitahu bahwa dia akan menjemputnya pukul 14 dan mengantarnya ke suatu tempat. Kenzo sengaja merahasiakan detailnya, jadi saat itu, Shira hanya bisa duduk diam dan menunggu panggilan telepon dari Firdaus.
Tepat saat itu, teleponnya berdering untuk kedua kalinya. Ia mengira itu adalah Firdaus, tetapi setelah melihat ID penelepon, ia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Sambil mengerutkan kening, ia mengangkat telepon dan bertanya, "Halo, siapa ini?" "Selamat siang, Syira. Apakah kamu sudah merawat anakku dengan baik?" Suara di seberang sana adalah suara seorang pria, tetapi suaranya sangat terdistorsi oleh prosesor suara dan mendengarnya membuat bulu kuduk Syira merinding. Ekspresi muram terpancar di wajahnya, dan tangannya gemetar saat dia menggenggam telepon erat-erat. "Aku bersumpah, jika kau muncul, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Pria itu terkekeh. "Kau bisa membunuhku, Syira, tapi itu akan membuat putra kita memiliki dua orang tua yang kriminal. Itu bisa sangat brutal bagi anak itu, bukan begitu?" "Diam," tuntutnya sambil menggertakkan gigi ketika pikirannya berkecamuk dalam kepalanya. "Apa hubunganmu dengan Kenzo?" tanyanya dengan muram. "Jika kau berani menikahi pria lain dan menjadikannya ayah baru bagi anakku, percayalah padaku saat aku mengatakan aku akan sangat marah padamu." "Anakku tidak ada hubungannya denganmu," gerutu Syira. "Dia juga anakku, dan itu berarti aku juga terlibat dalam kehidupannya seperti dirimu." Syira mengepalkan tangannya saat amarah yang membara memenuhi dirinya. "Apa yang kau inginkan? Dengar baik-baik, Syira, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain saat putra kita berada di bawah asuhanmu, terutama jika orang itu adalah Kenzo." "Kau kenal Kenzo?" tanyanya saat merasakan nada permusuhan yang tak terkendali dalam nada bicaranya saat dia menyebut Kenzo. "Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku melihat foto-fotomu bersamanya di seluruh internet. Kalau kau berpikir untuk menikahinya dan membangun keluarga baru untuk putra kita, yakinlah aku akan membuatmu membayar," ancamnya dengan suara rendah dan marah. "Anak itu milikku dan hanya milikku, dan kau tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau muncul, aku tidak akan ragu untuk memanggil polisi dan mengurungmu," Syira memperingatkan, sama sekali tidak mundur menghadapi ancamannya. "Kaulah yang menyelinap ke kamarku secara sukarela 5 tahun lalu, Syira. Apapun yang terjadi selanjutnya hanyalah kecelakaan, dan kau tidak dapat menuntutku atas hal itu." Syira mengatupkan rahangnya dan menggigit. "Kalau begitu, mengapa kau tidak mengadili aku dan melihat apakah aku bisa memenjarakanmu seumur hidup?" "Aku yakin putra kita ingin tahu lebih banyak tentang ayah kandungnya," katanya, menggigit kelemahannya. "Jangan ganggu anakku. Jangan berani-berani mendekatinya. Aku tahu di mana dia bersekolah, di mana kamu tinggal, dan di mana ayahmu tinggal. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluargaku kecuali kau mau membayarnya dengan darah," Syira memperingatkan dengan jahat. Dia mengejek. "Kau sama sekali tidak membuatku takut, Syir. Aku pria yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, dan aku tidak keberatan membawa putra kita ke neraka bersamaku jika kau membunuhku. Kenapa kau tidak mati di tempat lain saja dan meninggalkan anakku sendiri?" Jantungnya berdebar kencang, dan sedetik kemudian, Syira mulai menyusun rencana. Syira menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang lebih ramah, "Apa yang kau inginkan?" "Uang. Aku bisa memberimu sejumlah uang jika kau berjanji untuk meninggalkan keluargaku sendiri." "Kau akan memberiku uang?" "Aku bisa memberimu 2 miliar, tapi kau harus menjauh dari anakku," tawarnya dengan dingin. Namun, dia membalas, "Aku tidak menginginkan uangmu.
Aku ingin kamu menjauh dari Kenzo. Shira mengerutkan kening. Ia merasa aneh bahwa pria itu mengaku tidak punya tujuan hidup di satu sisi sementara menolak memberinya uang di sisi lain. Dan yang lebih aneh lagi adalah bagaimana seseorang yang begitu tertekan bersikeras agar ia menjauhi Kenzo. Ia sama sekali tidak masuk akal. Pada akhirnya, keserakahan pria itu menguasai dirinya dan dia berkata, "Baiklah, kirim saja uangnya. Aku akan memberikanmu kartu berisi uang itu jika kau datang sendiri untuk mengambilnya." Shira membantah dengan keras kepala. "Mencoba memancingku keluar, begitu?" "Hah, aku tidak bodoh, Shira. Aku tahu kau mencoba menjebakku agar tertangkap. Simpan tenagamu dan jangan repot-repot mencoba menangkapku. Kau tidak akan berhasil. Jauhi Kenzo jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau mengerti?" Dengan itu, pria itu menutup telepon. Shira menatap ponselnya sambil merenungkan percakapan mereka. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa pria itu dengan keras kepala menuntutnya untuk menjauh dari Kenzo. Apakah ia menyimpan dendam terhadap Kenzo? Yang lebih penting lagi, pria itu telah menyadari bahwa wanita itu memang mencoba membujuknya keluar ke publik dengan menggunakan uang sebagai umpan. Dulu, dia akan melakukan apa saja untuk menghindari bertemu dengan pria yang telah menyerangnya 5 tahun lalu. Tetapi sekarang, pria itu memaksanya untuk menghadapinya. Dia mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melupakan masa lalunya yang mengerikan bukanlah dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut. Mungkin hanya setelah dia secara pribadi menghukum bajingan itu dengan hukuman penjara seumur hidup, dia akhirnya dapat mengingat kembali kejadian 5 tahun lalu dan belajar untuk melupakannya. Shira bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan pria ini lolos dari hukum apapun yang terjadi. Ia tidak akan membiarkan pria itu lolos begitu saja atas apa yang telah dilakukannya kepadanya. Bahkan jika itu berarti ia harus memberitahu Leon tentang kelahirannya. Sementara itu, di tepi danau buatan dekat Summit Mansion, Nindya mendidih karena amarah saat dia mencengkeram teleponnya dengan satu tangan yang gemetar setelah dia menyadari bahwa Shirk tidak bisa lagi dimanipulasi oleh ancamannya yang kejam, meskipun kosong. Dia telah berencana menggunakan identitas pendamping pria untuk memaksa Shirk menjauh dari Kenzo. Tetapi panggilan itu berakhir dan Nindya malah menjadi orang yang diancam. Saat itu pukul 3 sore ketika Firdaus berhenti di luar apartemen Shira. Ia masuk ke dalam mobil dan diantar ke sebuah butik di jantung kota. "Nona Nugraha, Presiden Wiharja meminta Anda untuk memilih gaun untuk pesta amal malam ini, yang akan Anda hadiri sebagai teman kencannya," Firdaus memberitahu dengan sopan. Shira mengangguk. Jika dia akan menghadiri acara bersama Kenzo, sudah menjadi hal yang lumrah baginya untuk memilih sesuatu yang elegan dan bersahaja agar sesuai dengan keanggunannya yang anggun. Lagi pula, hal terakhir yang dia pikirkan adalah mempermalukannya dengan mengenakan gaun lama yang diambil dari bagian belakang lemari pakaiannya. Butik tersebut memiliki banyak koleksi gaun desainer untuk Shira pilih, dan pemiliknya secara pribadi membimbingnya untuk meneliti barang-barang musiman yang berada pada spektrum busana malam yang lebih eksklusif. Akan tetapi, Shira telah menolak semua gaun tersebut dan memilih gaun berwarna krem yang menonjolkan kulitnya yang mulus bagaikan porselen, yang tampak bersinar di bawah cahaya. Waktu terus berjalan, dan sebelum ada yang menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Shira keluar dari butik dengan riasan wajah yang sudah selesai dan gaun yang sudah pas. Gaun malam berwarna krem itu memeluk tubuh rampingnya dan menonjolkan lekuk tubuhnya,
dan rambutnya disanggul dengan anggun di tengkuknya dengan sulur-sulur yang membingkai wajahnya. Ditambah dengan anting-anting berkilau yang dikenakannya, dia adalah gambaran sempurna dari keanggunan dan kesopanan. "Anda tampak cantik malam ini, Nona Nugraha," puji Firdaus sambil tersenyum. "Terima kasih," jawabnya ramah. Ia duduk di kursi belakang mobil sementara Firdaus menahan pintu mobil agar terbuka untuknya, dan staf butik keluar untuk mengantarnya, sambil memandang kepergiannya dengan rasa iri. Saat Syira mencondongkan tubuhnya ke kursi, dia tampak seperti wanita muda yang lahir dari keluarga bangsawan, yang setiap gerakan dan ekspresi kecilnya memancarkan keanggunan bawaan. Tidak sampai 2 menit setelah mobil berhenti di luar kantor pusat Wiharja Corporation, Syira melihat sosok yang menjulang tinggi melangkah keluar dari pintu putar pintu masuk utama sebelum ia melangkah ke arahnya. Ia tampak anggun saat sinar senja dari matahari musim dingin menyinarinya, memberikan ilusi bahwa ia dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Mata Syira berbinar saat melihatnya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menatapnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lagi pula, siapapun akan memandang Kenzo dengan cara yang sama jika mereka melihatnya sekilas. Kenzo membuka pintu dan duduk di kursi belakang di sampingnya. Pandangannya tertuju padanya dengan penuh penghargaan, dan dia merasa tidak bisa mengalihkan pandangan. Kenzo pikir dia sudah cukup cantik tanpa perlu berdandan, tetapi sekarang setelah dia berdandan, Kenzo terkejut melihat betapa menakjubkan penampilannya. Syira tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu melihat cara Kenzo menatapnya, dan dia dengan malu-malu menyelipkan sejumput rambutnya ke belakang telinganya sambil bertanya, "Bagaimana penampilanku?" "Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa cantiknya dirimu saat ini," kata Kenzo jujur sambil menyeringai, sudut matanya berkerut penuh cinta. Syira ternganga menatapnya. "Kamu melebih-lebihkan, ya? Kurasa penampilanku lumayan bagus, meskipun tidak sedikit lebih baik dari biasanya." "Menurutku kamu sangat cantik," lanjutnya memuji. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.